Zaman sedang susah, pendapatan berkurang tapi kebutuhan malah bertambah. Harga barang pun makin mahal. Akibatnya terpaksa berhutang. Nah, waspada dengan jerat utang. Hati-hati nanti jadi kebablasan. Gimana sih caranya supaya kita tidak terjerat utang? Saya Brenda Andrina, Anda menyaksikan Infonomik. Kak Brenda, keluarga ada keperluan mendadak nih. Tapi masalahnya tabungan dan uang simpanan saya tidak ada. Apakah saya boleh berhutang? Gimana ya caranya supaya saya tidak terjerat utang? Ini salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan ya, apakah kita boleh berhutang? Nah, teman-teman bisa cek dulu nih, keperluannya itu konsumtif atau produktif. Bedanya tuh kalau hutang produktif bisa menghasilkan pendapatan, seperti kita beli aset untuk disewakan kembali. Sebaliknya, utang konsumtif itu utang yang nggak menghasilkan pendapatan dan malah mengurangi cash flow kita karena kita tiap bulan harus bayar bunganya lagi. Nah, tipe utang seperti inilah yang sebisa mungkin kita hindari. Seandainya jenis kebutuhan keluarga tadi konsumtif dan mendesak, teman-teman bisa coba pertimbangkan meminjam dengan bunga pinjaman yang terendah. Dan pastikan kita tuh punya rencana pembayaran juga. Ini utangnya mau sampai kapan? Sanggup nggak bayar bunganya dan tambahannya kalau seandainya ada keterlambatan pembayaran? Dan gimana rencananya kita ngumpulin uang untuk bayar utang yang tadi? Ada nih pertanyaan bagaimana menghitung resiko ketika berhutang. Kita ambil contoh perhitungan utang kartu kredit. Misalnya nih, kita pengen banget nih beli sepatu bermerek biar kelihatan keren. Tapi karena gaji pas-pasan, kita belinya pakai kartu kredit alias ngutang dulu. Nah, tahu nggak teman-teman? Bunga kartu kredit itu 2% per bulan atau setara dengan 24 per tahun. Ini kan angka yang gede banget ya. Karena kita investasi setahun aja belum tentu dapat bunga segitunya. Belum lagi ada denda keterlambatan yang harus dibayar apabila pelunasan utang tidak tepat waktu. Nah, selain resiko bunga tadi, ada juga resiko sosial yang harus ditanggung ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Ada beberapa contoh di mana ada kasus debt collector itu tuh sampai meneror peminjam dari pagi sampai malam. Bahkan mereka nggak segan-segan menghubungi kerabat atau teman terdekat dari peminjam. Nah, ini kan nggak sehat ya, karena bisa mengganggu ketenangan dan produktivitas dari orang lain. Ini ada pertanyaan dari sosial media. Bolehkah kita meminjam uang ke pinjaman online? Boleh, asalkan kita udah paham syarat, resiko, kewajiban yang harus dipenuhi dalam mengajukan pinjaman. Yang pertama, pastikan dulu nih, platform pinjaman online yang kita gunakan itu sudah terdaftar dan berizin otoritas jasa keuangan. Zaman sekarang kan banyak banget ya bertebaran platform pinjol ilegal yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena biasanya nih sekali kita download aplikasinya, maka otomatis data pribadi kita tuh bisa diambil sama mereka. Kadang kita suka nggak sadar nih, kita mengizinkan seluruh akses yang diminta oleh aplikasi, padahal itu nggak sesuai dengan fungsinya. Nah, takutnya nantinya data pribadi kita tuh malah tersebar atau disalahgunakan oleh oknum pinjol ilegal tadi. Yang kedua, ingat gunakan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar kita. Dan yang terakhir ketiga, gunakan pinjaman untuk kegiatan yang produktif. Misalnya untuk modal memulai bisnis. Sebisa mungkin kita menghindari penggunaan pinjaman tadi untuk hal-hal yang konsumtif. Ada lagi nih pertanyaan dari sosial media. Mana yang lebih baik dan lebih menguntungkan? Berhutang ke pinjaman online, bank, atau koperasi? Nah, jawabannya ini tergantung kebutuhan kita. Nominal pinjamannya berapa, bunga yang sanggup dibayar berapa, dan durasi pinjaman mau berapa lama. Karena biasanya bank atau pinjaman online dan koperasi ini tuh punya ketentuan yang berbeda dengan plus minus masing-masing. Contoh, pinjaman di bank plusnya itu kita bisa pinjam dengan nominal yang lebih besar dan durasi pinjaman yang lebih panjang. Nah, minusnya proses survei dan verifikasi itu biasanya memakan waktu yang cukup panjang. Sedangkan pinjaman online plusnya itu prosedur mudah dan pencairan dana pinjaman cepat.
Minusnya bunga relatif tinggi. Sedangkan kalau pinjaman di koperasi itu plusnya prosedur mudah dan cepat dengan bunga yang juga relatif kecil. Tapi minusnya peminjamnya tuh wajib terdaftar sebagai anggota dari koperasi. Masih ada nih pertanyaan dari sosial media. Berapa besar uang yang harus dipinjam ketika harus berhutang? Jawabannya secukupnya. Jangan sampai nih kita merasa, oh ternyata hutang itu gampang ya prosesnya. Dan malahan kita jadi terlena dengan lifestyle ini. Jangan sampai kita menutup lubang pinjaman dengan menggali pinjaman baru lagi. Untuk beberapa kasus seperti utang membeli rumah, membeli mobil, itu ada batasannya. Maksimal jumlah pinjaman 30% dari gaji kita. Karena anggapannya 70% sisanya itu akan kita gunakan untuk keperluan lain seperti kebutuhan makan sehari-hari, buat rumah, buat transportasi, terus ada juga dana darurat, asuransi, dan investasi. Kalau kita pengen nambah alokasi utang ya mau nggak mau kita harus memperbesar pendapatan kita. Bagaimana sih caranya mengelola keuangan agar bisa membayar utang sesuai tempo? Boleh nggak kalau bayarnya pakai kartu kredit? Atau bayar minimum payment-nya aja? Nah ini juga pertanyaan yang bagus ya, kita bahas dari minimum payment dulu. Sebenarnya kan kalau bayar minimum payment itu artinya kita hanya menghindari adanya denda keterlambatan pembayarannya. Tapi kan tetap aja nih kita harus bayar bunga dari sisa pinjaman yang belum kita lunasi. Nah ini bahaya loh kalau kita tetap terus menunda pembayaran, nantinya utang bunga itu bakalan menggunung di bulan-bulan selanjutnya. Terus selanjutnya kita bahas soal membayar tepat waktu. Ini memang perlu komitmen ya untuk kita bisa melunasi utang tepat waktu. Maka dari itu jangan pernah menunda pembayaran. Bayarlah kalau memang kita mampu bayar. Teman-teman bisa juga mulai menyusun budgeting setiap bulannya untuk mastiin apakah ada pola pengeluaran yang porsinya terlalu besar. Jadi kita bisa potong nih sebagian dan kita alihkan untuk pelunasan utang yang lebih cepat. Hal lainnya yang bisa dilakukan tuh dengan berusaha menambah pendapatan. Yang biasanya kita lakukan dengan mengupgrade kemampuan dan pengetahuan kita. Ada lagi nih dari sosial media, apa itu pay later? Apakah aman menggunakan pay later? Konsep pay later ini mirip dengan kartu kredit, di mana perusahaan digital akan menalangi pembayaran dulu dan kita sebagai konsumen bisa bayar sesuai tanggal jatuh tempo. Sekarang ini banyak banget platform yang udah ngeluarin fitur ini. Mulai dari kita pesen tiket dan hotel, terus pesen makanan dan transportasi pun ada. Untuk alasan keamanan, penting untuk kita punya password yang berbeda tiap akun. Selain itu, PIN juga lebih baik kita ganti secara berkala. Dan jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti password, kode OTP, nomor kartu kredit kepada orang lain. Jangan ya. Kita boleh memanfaatkan kemudahan pay later ini. Kan ada tuh ya diskon atau potongan harga khusus kalau barang dipesan dengan menggunakan pay later. Tapi ingat, sama halnya dengan kartu kredit, kita perlu bijak dalam pemakaian. Karena kalau kita kalap bisa berakibat pada menumpuknya jumlah utang yang harus dibayar di bulan-bulan berikutnya. Selanjutnya ada pertanyaan tips menggunakan pay later dan kartu kredit. Teman-teman bisa pilih platform penyedia yang sudah legal dan terdaftar di otoritas jasa keuangan. Baik itu pay later maupun kartu kredit, ada rincian biaya yang harus kamu ketahui. Seperti tenor cicilan, terus ada beban bunga, limit pinjaman, dan juga denda. Coba kita perhitungkan dulu, kita sanggup gak sih bayar tagihan dengan rincian biaya tadi? Dan apakah kita bisa membayar dengan tepat waktu? Tujuan pay later dan kartu kredit ini kan untuk memudahkan kita ya. Jangan sampai nanti malah menyusahkan kita di kemudian hari. Kalau pola spending kita buruk, yang artinya selama ini pengeluaran selalu lebih besar dari pendapatan. Lebih baik jangan memakai kartu kredit atau pay later ya. Karena ini bisa jadi indikasi pola tutup lubang dengan menggali lubang pinjaman baru. Ada lagi nih yang ngasih pertanyaan lewat video. Yuk kita dengerin. Gini nih Mbak, tiba-tiba ada orang datang ke rumah saya nagih-nagih utang. Padahal saya tuh nggak ada utang ke siapa-siapa. Ternyata istri ada utang ke bank. Nah pertanyaan saya, apakah utang istri juga termasuk utang suami? Mohon dijelaskan ya, terima kasih. Ini tergantung jenis utangnya ya. Apakah utang tadi itu dibuat sepengetahuan suami atau dibuat tanpa persetujuan suami?
Kalau misalkan utang tadi dibuat tanpa persetujuan suami, artinya utang ini tuh tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada harta pribadi suami. Dan ini juga nggak bisa diambil pelunasannya dari harta bersama. Karena konsepnya gini, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta bersama itu harus dilakukan dengan persetujuan pasangan. Nah, biasanya kalau kayak gini tuh tanggung jawab melunasi hutang ini akan jatuh ke tangan ahli warisnya. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas beberapa pertanyaan seputar utang. Jadi berutang itu boleh asal teman-teman udah paham nih hal-hal pentingnya. Seperti resiko, syarat, dan kewajiban yang harus dipenuhi ketika kita mengajukan pinjaman. Jadi berhutang itu boleh asal digunakan dengan bijak. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan Infonomik hari ini. Saya Brenda Andrina, sampai jumpa lagi.